pagi adik. Selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Dinda Azahra, perawat yang bertugas hari ini untuk melakukan pemeriksaan fisik, integumen dan muskuloskeletal. Nah, kita akan melakukan pemeriksaannya di sini saja sekitar 5-10 menit. Apakah adik bersedia? Bersedia. Tujuannya ini kita akan melihat apakah mungkin nanti ada gangguan yang terjadi di badan adik atau di anggota gerak adik. Setuju? Sini saja. Baiklah, sebelum kita mulai, kakak akan menutup tirai terlebih dahulu ya, untuk menjaga privasi kita. Baiklah, pemeriksaan pertama yang harus kita lakukan ialah inspeksi tubuh pasien. Jadi sebenarnya kita sudah harus melihat pasien dari awal kedatangan. Kita lihat bagaimana cara berjalannya pasien, bagaimana postur tubuhnya, apakah membungkuk atau terlalu condong ke depan. Jadi kita akan melakukan inspeksi mulai dari bagaimana bentuk kepalanya, lalu bahunya apakah tinggi sebelah atau badannya yang terlalu membungkuk atau terlalu condong ke depannya, yaitu uji tonus otot dengan skala 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dikatakan 5 apabila pasien bisa melawan gravitasi dan bisa melawan tekanan. Dek, coba angkat tangannya ya. Nah, ini bisa melawan gravitasi. Tangan mereka ya, Dek, lawan ya. Nah, kalau pasien bisa melakukan perlawanan seperti ini, berarti skala pasien itu 5. Dek, coba angkat tangannya. Apabila pasien tidak bisa melawan tekanan, berarti 4. Artinya bisa melawan gravitasi tapi tidak bisa melawan tekanan. Skalanya 4. Kemudian Dek, coba angkat tangannya. Nah, itu namanya skala 3, di mana pasien mengangkat lemah tapi tidak bisa melawan juga. Yang kedua, Dek, coba angkat tangannya. Nah, pasien tidak bisa mengangkat dan tidak bisa menahan tekanan. Dek, coba angkat tangannya. Nah, apabila pasien cuman terlihat kontraksinya saja tapi tidak terlihat gerakan, maka itu nilainya 1. Nah, dan bila nilai 0, itu tidak ada gerakan sama sekali. Apabila pasien mendapat skala 2, 1, dan 0, maka kita harus melakukan uji antropi otot. Jadi kita harus mencurigai pasien, kemungkinan pasien ini mengalami antropi otot dengan cara yang pertama kita fleksikan dulu lengan kita. Nah, ini kita rasakan ototnya. Setelah sudah kita melakukan ini, baru kita suruh pasien, Dek, coba ya Dek, fleksikan tangannya. Nah, ini kita rasakan otot pasien. Kalau misalnya otot pasien sama dengan otot kita, berarti itu pasien tidak antropi otot. Tapi kalau misalnya kekuatan otot pasien lebih kecil daripada kita, maka dicurigai pasien ini terkena antropi otot. Berikutnya kita akan melakukan pengujian khusus, yaitu uji Tinels pada pasien dengan cara melakukan pemeriksaan pada lengan pasien. Nah, kita letakkan jari kita di sini, kita perkusi 3 kali. Apabila pasien mengalami kesemutan sebelum atau sesudah perkusi, maka dinamakan Tinel positif atau pasien positif terkena Tinels. Sedangkan kalau misalnya pasien tidak kesemutan, maka pasien itu namanya Tinels negatif atau tidak terkena penyakit Tinels. Apakah kesemutan, Dek? Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan uji Panels pada tangan pasien. Nah, kita lakukan ini selama 60 detik atau 1 menit. Apabila pasien terasa kesemutan di bagian pergelangan tangan, maka kita curigai. Tapi kalau misalnya pegal di sini, kalau ini pegal, ya itu tidak masalah. Karena kita harus bedakan pegal di lengan sama kesemutan di pergelangan tangan. Kesemutan, Dek? Enggak. Pemeriksaan selanjutnya kita akan mengecek bagian siku. Angkat tangannya ya, Dek. Bagian jempol menekan dan bagian yang lain meraba. Kita rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari leher dan punggung. Pemeriksaan leher yang pertama, kita letakkan 2 jari di bahu, 2 jari lagi di dekat leher, vena cava jugularis, jempol menelusuri tulang spinal. Jadi kita rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu kita palpasi hingga ke bagian abdomen, kemudian pada bagian iga. Apakah ada benjolan atau ada nyeri yang dirasakan pasien? Nyeri, Dek? Oke. Pada saat palpasi telah menyampai abdomen, suruh pasien menarik napas. Dek, coba tarik napasnya.
Nah, rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya kita lihat tulang punggung pasien. Apakah pasien ini normal? Apakah pasien ini kifosis atau membungkuk? Kemudian apakah lordosis yang terlalu condong ke depan? Serta apakah pasien ini skoliosis yang bahunya naik sebelah gitu. Ternyata pasien saya memiliki tulang punggung yang normal. Pemeriksaan selanjutnya saya akan mengecek refleks lutut pada pasien. Maaf ya, Dek. Baik, bagus ya refleks lutut Adek. Pemeriksaan selanjutnya saya akan mengecek lutut pasien, mempalpasi lutut pasien. Kemudian mengecek apakah ada cairan atau tanda balon. Pemeriksaan selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan kesenjangan panjang anggota gerak pada pasien. Yang pertama, kita ukur dari sias pasien menuju maleosus atau kaki pasien. Sebelah kanan 69 cm. Kita coba sebelah lagi. 69 cm. Kemudian kita coba dari pusar pasien ke maleosus. 72. Oke, pas.